Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Di sini sebelum kita ke materi, kita terlebih dahulu mengingat apa yang telah kita pelajari pada bulan-bulan yang lalu. Yang pertama yaitu mengenai filosofi Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu Pratap Triloka. Setelah itu nilai-nilai apa yang terkandung, materi, rangkuman, dan kesimpulan dari modul 3.1 mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pratap Triloka, filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Ia memiliki arti bahwa kita selaku guru adalah model, bentuk yang akan ditiru dan dilihat, diperhatikan oleh murid-murid kita. Ing madya mangun karso. Selain itu, kita selaku guru harus bisa memberi semangat, memberi motivasi kepada murid-murid kita, supaya murid-murid kita bertambah keyakinan dan percaya diri dan berani untuk maju. Tutpuri Handayani. Di belakang kita mendorong, mendukung kepada murid-murid kita, supaya murid-murid kita dengan kesadaran bisa maju kembali ke fitrah murid-murid kita, yang mana murid-murid kita memiliki kodrat alam yang ada pada kodrat zaman yang saat ini. Nilai-nilai yang ada dalam pengambil keputusan kita selaku pemimpin pembelajaran yaitu kebijakan. Bahwa kita harus memiliki kebijakan, toleransi, kesadaran dalam mengambil keputusan, budaya positif. Dengan adanya mengambil keputusan itu, kita sebelumnya harus memiliki budaya positif, supaya etika dan moral saat pengambilan keputusan itu bisa dilakukan secara adil dan tidak berdampak pada lingkungan, pada murid, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Budi pekerti. Dengan adanya pengambil keputusan dan budaya positif yang baik, akan tercipta budi pekerti pada murid-murid kita. Bentuk-bentuk yang bisa memajukan murid, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan murid, cipta, rasa, dan karsa dari murid tersebut. Di modul 2 juga kita mempelajari mengenai coaching. Coaching juga tidak jauh dari pengambilan keputusan, karena coaching memiliki tujuan supaya murid-murid kita bisa mengambil keputusan, bisa menyelesaikan masalah dengan keputusannya sendiri. Sehingga murid-murid kita memiliki keyakinan, karena kita mempercayakan pada murid kita. Murid kita lebih tahu daripada kita sendiri.
Pengambil keputusan yang positif, yang berhasil, tak lepas dari coaching kita, modul Tirta yang kita terapkan. Modul Tirta di sini tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Coaching yang pertama adalah option, pilihan-pilihan. Kenyataan, terus will do, apa yang akan kita lakukan, dan goal, hasilnya. Sehingga hasilnya sesuai dengan kemampuan dari murid-murid kita. Bisa menyelesaikan masalah berdasarkan minat, keinginan, dan profil belajar dari murid-murid kita. Untuk pengambilan keputusan, kita kadang banyak sekali godaan, gangguan pemikiran yang mana pengaruh baik dari internal dan eksternal yang ada di lingkungan kita. Sehingga dengan coaching tersebut kita bisa membedakan dan mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak merugikan murid-murid kita dalam jangka pendek dan jangka panjang. Membuat pembelajaran yang merdeka, selamat, maslahat di masyarakat. Keputusan-keputusan yang ada itu tak lepas pula dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan relasi, keputusan yang dapat ditanggungjawabkan. Dengan kita menyadari dan pengelolaan diri, baik secara pribadi dan hubungan sosial antara kita selaku guru, murid, dan masyarakat, dan stakeholder yang ada. Keputusan-keputusan itu sangat sekali mempengaruhi dari lingkaran-lingkaran persatuan, supaya nanti keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa valid dan adil. Jadi mengenai apa yang dipelajari di modul 3.1, keputusan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat kita rangkumkan antara lain di kasus, dampak lingkungan, kesulitan lingkungan, pengaruh, kasus yang ada yang sering terjadi pada murid kita, antara lain murid kita mencontek, atau murid kita terlambat masuk sekolah, terlambat mengerjakan PR. Sedangkan kasus itu tidak selamanya kasus itu karena murid kita malas, nakal. Mungkin ada faktor-faktor yang lain menyebabkan kasus itu terjadi. Dan itulah pengambil keputusan betul-betul harus kita terapkan. Data yang kita miliki harus bisa divalidasi sehingga tidak merugikan murid-murid kita. Dampak lingkungan juga akan tercipta jika kita tidak bisa menangani kasus tersebut. Lingkungan-lingkungan kita akan sekali terpengaruh pribadi dan bagian-bagian dari pendidikan tersebut. Kesulitan pada lingkungan saat saya melakukan aksi nyata dari pengambil keputusan itu yaitu pada teman-teman sejawat saya. Kadang saat kita mengambil keputusan, teman sejawat saya ada yang tidak mendukung. Atau saat kita menerapkan, ada teman-teman sejawat kita tidak berkenan.
Itu kesulitan lingkungan yang saya alami. Karena kepala sekolah teman sejawat kita adalah salah satu penguat kita dalam lingkungan sekolah. Keluarga di rumah juga merupakan penguat kita dalam mengambil keputusan. Itu semua ada pengaruhnya. Pengaruh pada diri saya sendiri, pengaruh pada lingkungan, terutama mempengaruhi pada murid-murid kita, baik pada proses pembelajaran, isi, prosedurnya, dan prakteknya, hasil dari pembelajaran tersebut. Proses, saya ulangi, isi, konten, proses dari pembelajaran, dan grade atau hasil dari pembelajaran. Jiwa anak, kemampuan anak, secara sikap, profil pelajar Pancasila juga menjadi salah satu bagian dari pengambil keputusan kita selaku pemimpin pembelajaran. Kesimpulannya, murid-murid itu bisa merdeka. Merdeka belajar. Yang mana yang dimaksud dari merdeka belajar, murid-murid bisa memerintahkan dirinya sendiri, tak lepas dari memperhatikan aturan tata tertib lingkungan sekitar sesuai dengan kemampuan murid. Murid bisa memilih mata pelajaran, kesenangan dalam belajar, metode, cara dalam belajar, sehingga murid senang saat murid tersebut meskipun memiliki kendala, kasus-kasus, murid tetap percaya dan bisa senang melanjutkan pembelajaran pendidikan, tidak jatuh, merasa yakin, semangat. Dan saya selaku guru atau pemimpin pembelajaran juga bisa merencanakan apa yang nantinya dalam pembelajaran saya seharusnya, aktivitas, proyek-proyek, dan kegiatan-kegiatan, sehingga nanti tidak mempengaruhi dalam pembelajaran yang berfokus pada murid, menyenangkan murid. Jadi dari materi pembelajaran 3.1, pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kesimpulan sudah saya sampaikan, dan semoga teman-teman atau yang lainnya saat melihat materi ini bisa berguna, bermanfaat dalam mengambil keputusan. Akhirul salam dari saya, kurang lebihnya jika ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.